Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lembaga Penyampaian Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Mangkurat, Bapak Dr. Arif Salahuddin, MSI. Yang kami hormati Bapak Heri Santoso selaku narasumber, Bapak Ibu peserta sosialisasi, dan Bapak Ibu panitia yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat bertatap muka di aplikasi Zoom Meeting ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pengisian audit mutu internal, sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabat dan kita pengikutnya. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Acara pembukaan sosialisasi pengisian audit mutu internal, sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Mangkurat. Hari ini Rabu, hari ini Senin 2 September 2024 dimulai. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berbahagia. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Penyampaian Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Mangkurat, Bapak Dr. Arif Salahuddin, MSI, dan kepada beliau kami juga mohon untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua
LPMPP, Profesor Agung, yang pada kesempatan ini mungkin berhalangan di forum ini, karena beliau sedang menyampaikan materi di kegiatan pekerti untuk para dosen muda kita yang mulai hari ini sampai 5 hari ke depan. Yang kedua, yang saya hormati tim Monefin, tim Monef dari LPMPP, ada Ibu Maya Saridewi, kemudian Bapak Heri Santoso, dan juga Ibu Fahria, yang sudah menyiapkan acara ini, dan ini merupakan rangkaian acara Monef, pusat Monefin. Di pusat ini telah pertama merekrut para asesor baru dan juga melakukan penyegaran untuk para asesor AMI, dan kemudian hari ini dilanjutkan dengan sosialisasi pengisian aplikasi AMI. Mudah-mudahan di bulan September ini kita bisa menuntaskan kegiatan audit mutu internal ini dengan baik. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh tim Pusat Monef LPMPP yang sudah bekerja keras dari tahun ke tahun untuk terus melakukan pengembangannya sistem Monef ini. Bapak Ibu yang saya hormati, AMI atau audit mutu internal ini menjadi amat penting karena melalui kegiatan ini kita bisa memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi dan juga oleh fakultas itu telah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan dalam SMI dan juga dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, seperti pada terkait dengan peraturan baru Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Itu juga penting untuk diakomodasi di dalam bagaimana kita mengaudit AMI ini dan instrumen auditnya. Kemudian juga terkait dengan Merdeka Belajar, itu juga menjadi amat penting diakomodasi pada kesempatan ini, termasuk indeks kinerja utama. Nah, keseluruhan dari standar-standar dan juga peraturan-peraturan itu yang kemudian mewarnai perbaikan terus-menerus ya instrumen audit mutu internal yang telah dikembangkan oleh LPMPP ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan AMI ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada lulusan kita, karena pada dasarnya semua Monef ini adalah untuk memastikan keterlaksanaan dan juga untuk memastikan bahwa mutu penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang ada di Universitas Lambung Mangkurat ini telah memenuhi standar dan memberikan layanan yang terbaik untuk stakeholder, khususnya adalah mahasiswa dan orang tua. Oleh karena itu, yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada seluruh asesor yang terlibat di dalam kegiatan AMI ini, yang dengan semangat yang tinggi dari tahun ke tahun terus mendharma baktikan kemampuannya, waktunya untuk mensupport Universitas Lambung Mangkurat menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi kali ini diikuti oleh ketua prodi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dan juga pengelola pendidikan profesi dan juga spesialis yang ada di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dan saya lihat yang hadir juga termasuk para ketua ataupun perwakilan dari penjaminan mutu di tingkat, ada yang di tingkat fakultas, ada juga yang di tingkat program studi. Mudah-mudahan sosialisasi kali ini memberikan arahan yang semakin jelas, khususnya terkait dengan adanya beberapa perubahan ya, baik itu terkait aplikasinya maupun substansi dari instrumen yang dikembangkan oleh LPMPP. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, acara sosialisasi audit mutu internal pada siang hari ini saya buka secara resmi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila selama kegiatan ini nanti terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami atas nama pimpinan LPMPP, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Arif Salahuddin yang telah membuka acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk menghidupkan fitur video karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, Mas Raja, kita hitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu acara inti pada hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Mangkurat bersama narasumber kita, Bapak Heri Susanto. Baik Bapak Ibu sekalian, bercocok tanam menanam jati, sawah ladang dicangkul berdiri. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Heri. Selamat menyimak seluruh paparan materi. Kepada Pak Heri Susanto, waktu kami silakan. Terima kasih Bu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arif Salahuddin selaku Sekretaris LPMPP, Bapak Ibu pengelola program studi yang telah berkenan untuk bergabung di kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini seperti biasa sebenarnya Bapak Ibu ya, setiap tahun kita melaksanakan sosialisasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian instrumen AMI SPMI. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa AMI SPMI ini menjadi kewajiban kita gitu, untuk melaksanakan. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada beberapa perubahan sebenarnya. Meskipun demikian, karena barangkali Bapak Ibu sudah lupa gitu ya, ada berapa yang lupa gitu barangkali, sehingga tiap tahun kita selalu melaksanakan penyegaran itu sebelum kita melaksanakan audit mutu internal. Bapak Ibu, sebelum saya memulai ke tahap pelaksanaan, seperti disampaikan Pak Arif tadi, bahwa memang audit mutu kita, karena sekarang sudah ada permen baru, Permen 53 tahun 2023, sehingga nanti audit mutu kita ini rujukannya antara lain adalah Permen 53 tahun 2023. Sehingga di bagian instrumen, nanti pada bagian instrumen, utamanya pada bagian pendidikan, itu ada beberapa pembaharuan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sama sekali baru gitu Bapak Ibu ya, yang berbeda dengan audit sebelumnya. Tahap pelaksanaannya sebenarnya masih sama Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dimulai dengan periode pengisian AMI bisa kita lakukan mulai hari ini Bapak Ibu, tanggal 2, kemudian sampai dengan 12 Agustus 2024. Untuk username dan password Bapak Ibu sebenarnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu masih menyimpan gitu atau masih mengingat username dan passwordnya,
masih sama Bapak Ibu, tidak berubah, tapi nanti tetap akan kami kirimkan juga Bapak Ibu username dan passwordnya, karena biasanya eh, oh iya, bulannya salah ya Bapak Ibu ya, September maksud saya, 2 September gitu, bukan 2 Agustus Bapak Ibu ya. Eh, Tidak ingat kalau sudah ganti bulan Bapak Ibu. Jadi untuk username dan password nanti tetap akan kami kirimkan juga Bapak Ibu, kontak yang Bapak Ibu isikan nanti di bagian akhir kami meminta isian untuk pengelola prodi sehingga kami bisa mengirimkan username dan password. Jadi pengisiannya tanggal 2 September sampai tanggal 12 September Bapak Ibu. Kemudian setelah pengisian, eh, seperti biasa juga kami akan melakukan verifikasi Bapak Ibu. eh, Verifikasi isian Bapak Ibu. Jadi bagaimana isian Bapak Ibu nanti kami verifikasi. Kemudian kalau ada yang tidak mengisi, akan kami laporkan ke pimpinan fakultas dan pimpinan universitas Bapak Ibu. Karena AMI ini Bapak Ibu mandatori bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi wajib gitu. Jadi harus mengisi tuh Bapak Ibu ya, harus mengikuti kegiatan proses AMI. Kemudian em, Bapak Ibu setelah proses eh, pengisian, seperti biasa juga auditor akan melakukan proses audit Bapak Ibu ke program studi. Nah itu insya Allah dimulai tanggal 16 September sampai 16 Oktober. Recording in progress. Jadi kurang lebih ada waktu 1 bulan gitu Bapak Ibu untuk proses audit mutu internal. Semoga tidak sampai 1 bulan selesai gitu Bapak Ibu. Jadi tahun ini memang mohon maaf Bapak Ibu kita agak mundur gitu ya. Kalau tahun kemarin itu kita Agustus sudah mulai gitu Bapak Ibu ya. Tahun ini kita agak mundur gitu ke September karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditunda. Kemudian Bapak Ibu setelah proses audit nanti kami akan melakukan proses rekapitulasi dan penyusunan laporan seperti biasa. Dan laporan ini nanti yang akan dibawa ke proses diseminasi AMI yang di dalamnya juga termasuk rapat tinjauan manajemen gitu Bapak Ibu di tingkat universitas. Kemudian Bapak Ibu yang berbeda Bapak Ibu dengan tahun sebelumnya adalah di sistem informasi AMI SPMI. Nah, tahun ini kita menggunakan sistem informasi AMI SPMI versi 4. Jadi selama ini memang kita selalu melakukan pengembangan tuh Bapak Ibu. Pengembangan sistem informasi kita. Dan sekarang kita menggunakan sistem informasi AMI SPMI versi 4. Secara umum sebenarnya Bapak Ibu tampilannya tidak banyak berubah dengan sistem AMI yang digunakan di tahun 2003. 2023 saja ada penambahan beberapa fitur baru yang itu untuk mempermudah proses audit dan untuk memperjelas hasil audit kita. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang baru nanti ya, untuk halaman loginnya. Sebenarnya secara struktur Bapak Ibu tidak ada perubahan. Hanya saja mungkin kalau Bapak Ibu buka itu ya, itu warna temanya berubah. Kalau biasanya hitam putih gitu Bapak Ibu ya. Sekarang warnanya itu hijau, agak hijau antara hijau dan biru Bapak Ibu ya. Ini warna apa Bapak Ibu ya. Nah, yang spesifik itu, kalau struktur menu di dalamnya sebenarnya masih sama Bapak Ibu, tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, barangkali yang belum yang beda juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasanya langsung bisa membuka di laman LPMPP gitu Bapak Ibu ya. Halaman LPM gitu biasanya di website. Nah, untuk yang baru ini Bapak Ibu memang belum kami tautkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuka di apa namanya di LPMPP, di website LPMPP di Pusat Monet, mungkin tampilannya kalau Bapak Ibu klik untuk AMI SPMI itu nanti yang masuk adalah akses LPMPP gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan username dan password prodi itu tidak bisa. Nah, sementara belum tertaut ke sana Bapak Ibu, tapi nanti akan kami tautkan juga ke sana, sedang dalam proses Bapak Ibu. Nah, nanti
linknya juga, link pengisian juga akan kami sertakan ketika kami mengirim username dan password, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mencantumkan data nanti untuk pengisian data prodi, nanti username dan passwordnya akan kami cantumkan juga linknya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu untuk tampilan utama yang sedikit berbeda adalah Bapak Ibu bisa mengakses hasil audit sebelumnya. Jadi sebelumnya menu ini tidak ada Bapak Ibu ya. Sebelumnya menunya tidak ada. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa melihat hasil audit sebelumnya. Nah, dua menu yang di atas Bapak Ibu itu masih sama. Ada menu file prodi, kemudian ada menu borang prodi, ini masih sama. Yang di bawahnya ada menu hasil audit sebelumnya. Nah, hasil audit sebelumnya ini Bapak Ibu bisa melihat hasil audit tahun 2023, 2022, 2021 gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung diakses lewat halaman utama ini. Untuk struktur menunya Bapak Ibu masih sama. Jadi ketika Bapak Ibu klik borang prodi, nanti akan muncul 3 bidang ini. Ada bidang pendidikan, ada bidang penelitian, kemudian ada bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi masih sama persis Bapak Ibu struktur menunya. Kemudian Bapak Ibu mungkin masih familiar juga dengan tampilan-tampilan di dalamnya. Di situ selain ada 3 bidang, ada tombol selesai gitu ya. Nah, tombol selesai ini Bapak Ibu mohon jangan diklik dulu sebelum isian Bapak Ibu benar-benar selesai gitu. Karena kalau Bapak Ibu klik tombol selesai, itu otomatis nanti akan langsung terkunci Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi gitu. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu mulai mengisi, mulai mengklik bidangnya, bidang yang ingin diisi. Nah, kami selalu menyarankan Bapak Ibu untuk mengisi secara berurutan. Jadi kenapa berurutan? Ini untuk menghindari ada isian yang kosong gitu. Karena di tahun sebelumnya itu kami menemukan ada 2 program studi yang ada beberapa pertanyaan itu kosong gitu. Mungkin terlewat Bapak Ibu. Terlewat gitu ketika pengisian. Kemudian pengisian sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa orang Bapak Ibu dalam waktu bersamaan. Jadi silakan kalau Bapak Ibu misalnya bekerjanya bersamaan gitu beberapa orang, silakan gunakan username dan password yang sama yang kami berikan. Nah, itu bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus. Tidak masalah gitu Bapak Ibu. Yang penting yang diisi itu bagian yang berbeda gitu Bapak Ibu ya, standar yang berbeda. Jadi jangan sampai mengisi standar yang sama, orangnya beda-beda gitu. Nanti ketika salah satu klik simpan, yang lainnya, isian yang lainnya hilang Bapak Ibu, tidak tersimpan. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi silakan berbagi, misalnya ada 3 bidang, ada 3 orang gitu yang langsung isi bersamaan, itu tidak masalah Bapak Ibu. Jadi bisa dibagi. Kemudian setelah Bapak Ibu memperhatikan di bagian ini, di halaman ini, sekali lagi tidak ada perubahan gitu Bapak Ibu ya. Yang ada perubahan adalah ketika Bapak Ibu nanti klik salah satu bidang, misalnya klik bidang pendidikan, maka akan muncul halaman ini Bapak Ibu. Halaman ini yang sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini yang baru di sistem informasi AMI SPMI versi 4. Ini yang berbeda. Ada halaman untuk menuliskan atau menjelaskan tindak lanjut dari program studi terhadap hasil audit sebelumnya. Hasil audit tahun 2023. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi 2 kolom ini, kemudian kalau ada bukti yang ingin dilampirkan, silakan lampirkan buktinya Bapak Ibu. Silakan lampirkan buktinya. Jadi apa isinya Bapak Ibu kedua kolom ini? Yang pertama Bapak Ibu untuk kolom tindak lanjut audit, temuan audit sebelumnya, silakan Bapak Ibu isi dengan bentuk-bentuk atau poin-poin tindak lanjut hasil audit tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu kenapa tadi ditambahkan satu menu baru yaitu menu hasil audit sebelumnya. Jadi barangkali Bapak Ibu lupa ya, audit tahun kemarin apa temuannya gitu. Silakan Bapak Ibu klik di sini di hasil audit sebelumnya. Silahkan di-download, jadi bisa di-download.
lihat hasil auditnya Bapak Ibu. Tahun kemarin temuannya apa gitu. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Nah, ini kami buat per bidang Bapak Ibu. Jadi ada 3 bidang, ada bidang pendidikan, ada bidang penelitian, ada bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, silakan Bapak Ibu buka, kemudian lihat untuk bidang pendidikan kemarin temuannya apa saja, kemudian bentuk tindak lanjutnya apa yang dilakukan. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya kemarin ada temuan bahwa di dokumen kurikulumnya itu tidak lengkap misalnya. Standar kompetensi lulusannya misalnya tidak lengkap gitu. Nah, tindak lanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Tindak lanjutnya apa yang dilakukan? Apakah misalnya melakukan peninjauan kurikulum gitu Bapak Ibu? Atau kegiatan lain gitu yang tujuannya untuk melengkapi dokumen kurikulum yang tidak lengkap itu. Kemudian Bapak Ibu di kolom berikutnya tuliskan hasil tindak lanjutnya. Hasil tindak lanjutnya. Hasil tindak lanjutnya berupa apa Bapak Ibu? Misalnya kalau masalahnya seperti tadi, seperti yang kami contohkan di dokumen kurikulum misalnya, berarti kan hasil tindak lanjutnya ada kurikulum program studi itu yang sudah lengkap Bapak Ibu, yang sudah ditindaklanjuti. Nah, itu misalnya Bapak Ibu. Jadi hasil tindak lanjutnya bisa berupa dokumen misalnya, atau bisa juga berupa kegiatan misalnya, ada kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan audit sebelumnya misalnya, atau apapun itu Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bahwa memang temuan audit sebelumnya itu sudah ditindaklanjuti. Gitu. Nah, tindak lanjut ini Bapak Ibu apakah harus semuanya dilaksanakan oleh prodi? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Jadi bisa saja misalnya ada temuan di prodi tapi itu menjadi wewenang fakultas misalnya, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh fakultas. Tidak masalah Bapak Ibu. Silahkan aja tinggal diklaim bahwa sudah dilakukan tindak lanjut di tingkat fakultas dan hasilnya apa. Jelaskan di situ. Nah, ini Bapak Ibu meskipun kolomnya ini kelihatannya Bapak Ibu cuma segini, tapi Bapak Ibu bisa menjelaskan lumayan panjang sebenarnya untuk narasi. Bapak Ibu juga boleh mencantumkan tautan gitu ya, Google Drive barangkali yang berisi barbuk atau apapun itu gitu, yang bisa menjelaskan, atau website misalnya di website ada gitu, silahkan. Jadi silahkan dijelaskan di 2 kolom ini Bapak Ibu. Jadi ada tindak lanjut temuan audit sebelumnya, kemudian hasil tindak lanjutnya apa. Nah, mungkin Bapak Ibu muncul pertanyaan, sudah berusaha ditindaklanjuti tapi hasilnya belum ada, belum selesai gitu. Silahkan dituliskan Bapak Ibu. Tuliskan. Jadi hasil tindak lanjut mana gitu. Yang belum selesai itu di mana. Jadi di hasil tindak lanjut silahkan dituliskan Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau memang belum selesai, masih dalam proses, sudah ada tindak lanjut, tapi hasilnya belum kelihatan, belum selesai. Silahkan dituliskan di situ Bapak Ibu. Di kolom hasil tindak lanjut. Kemudian ada bagian untuk melampirkan file gitu Bapak Ibu ya. Kalau ingin melampirkan barbuknya, silahkan dilampirkan. Dengan catatan Bapak Ibu, maksimum ukuran uploadnya adalah 30 MB untuk tiap program studi. Jadi maksimal yang bisa diterima, yang bisa ditampung 30 MB untuk setiap program studi. Jadi apakah semuanya harus diupload? Nggak juga Bapak Ibu. Kalau memang banyak, silahkan link Google Drive-nya saja nanti dicantumkan di kedua kolom ini. Kemudian Bapak Ibu, tadi kan tindak lanjutnya Bapak Ibu ya, tindak lanjut ini kan per bidang Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada 3 kali halaman ini muncul Bapak Ibu. Ketika Bapak klik di bidang pendidikan akan muncul ini, di bagian penelitian juga akan muncul, di bagian pengabdian juga akan muncul. Akan ada 3 kali. Kalau memang misalnya di salah satu bidang itu misalnya kemarin tidak ada temuan sekali gitu. Sama sekali tidak ada temuan gitu, bersih gitu Bapak Ibu ya. Tidak ada catatan kemarin. Nah, silahkan dituliskan bahwa untuk bidang pendidikan misalnya tidak ada temuan dan saran yang direkomendasikan oleh auditor pada tahun 2023. Jadi hasil tindak lanjutnya silahkan dituliskan selesai. Itu kalau memang tidak ada temuan Bapak Ibu ya. Tapi menurut pengamatan kami, dari pengamatan kami tidak ada sih Bapak Ibu satu prodi pun yang sama sekali tidak ada temuan gitu Bapak Ibu ya.
di audit tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu membuka hasil audit sebelumnya, Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil audit tahun 2023, 2022, 2021, 2020. Jadi silahkan Bapak Ibu mengambil yang mana, ingin melihat yang mana. Jadi bisa dilihat hasil audit tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu untuk struktur pertanyaan tiap standar itu masih sama. Untuk prodi masih sama Bapak Ibu ya. Mungkin nanti yang akan berbeda untuk audit tingkat fakultas. Jadi audit tingkat program studi masih sama. Ada 8 standar untuk masing-masing bidang. Bidang pendidikan 8 standar, bidang penelitian 8 standar, bidang PKM juga 8 standar gitu. Jadi tidak ada perbedaan untuk struktur pertanyaannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, bentuk pertanyaannya masih sama, jadi struktur pertanyaannya masih sama. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat username dan password atau kalau masih ingat username dan passwordnya bisa langsung dibuka gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada bagian strukturnya, struktur pertanyaannya, hanya bunyi pertanyaannya memang berbeda. Terutama untuk bidang pendidikan Bapak Ibu ya. Untuk bidang pendidikan hampir semua pertanyaannya berbeda Bapak Ibu. Karena kita menyesuaikan dengan Permen 53 tahun 2023. Untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu masih cenderung sama Bu. Karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hanya ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang kami hilangkan. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang tingkat ketercapaiannya itu sudah 80 ke atas gitu Bapak Ibu ya. Secara keseluruhan di ULM itu dihilangkan untuk tahun ini karena itu kemarin pertanyaan bukannya dari Permen 03 gitu Bapak Ibu ya, tahun 2020. Nah, kita sekarang sudah menggunakan rujukan permen baru. Bapak Ibu secara keseluruhan sebenarnya isi pertanyaan, jumlah pertanyaan ya, jumlah pertanyaan di audit tahun ini sebenarnya lebih sedikit gitu Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih ingat di awal-awal kita menggunakan sistem ini kan jumlah pertanyaannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Di awal-awal dulu itu sampai 80 pertanyaan gitu, 80 pertanyaan gitu. Ketika kita audit tahun 2019, kemudian 2020 itu masih banyak item pertanyaannya, ada 80-an. Kemudian kurang di tahun 2021 itu ada 60 sampai 74 pertanyaan tergantung jenjangnya karena setiap jenjang itu beda-beda jumlah pertanyaannya. Kemudian tahun berikutnya lagi tahun 2022 itu berkurang lagi Bapak Ibu. Jumlah pertanyaannya tahun 2022 itu tinggal 60-an saja, 60-an pertanyaan, 63, 64 gitu pertanyaan itu. Kemarin tahun 2023 Bapak Ibu jumlah pertanyaan juga berkurang lagi. Tinggal tersisa tinggal 50-an, paling banyak itu 57 pertanyaan kalau tidak salah. 57 pertanyaan, kemudian di tahun ini Bapak Ibu jumlah pertanyaan secara keseluruhan sebenarnya berkurang lagi. Kita tinggal 40-an tahun ini. Tinggal 40 kecil gitu ya. Tidak sampai ke 45 gitu. Jadi jumlah pertanyaannya semakin berkurang Bapak Ibu. Nah, tujuannya sebenarnya Bapak Ibu, kenapa jumlah pertanyaannya semakin berkurang? Pertama karena memang banyak aspek yang secara konsisten beberapa tahun terakhir itu sudah bagus gitu. Kemudian yang kedua sebenarnya supaya sasaran audit kita itu menjadi lebih mendalam Bapak Ibu. Menjadi lebih mendalam, menjadi lebih fokus gitu. Jadi kalau di awal-awal Bapak Ibu, awal-awal kita melakukan AMI SPMI dengan menggunakan sistem informasi ini kan pertanyaannya seperti screening saja gitu Bapak Ibu ya. Isiannya banyak gitu tapi hanya melihat ke bagian permukaannya saja. Nah, harapannya Bapak Ibu tahun ini kita bisa lebih mendalam, makanya diminta juga
tindak lanjut hasil audit sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu alasannya kenapa jumlah pertanyaannya dikurangi, supaya program studi auditor itu memiliki cukup waktu untuk em, mendalami setiap poin yang ditanyakan gitu, sehingga harapannya nanti saran dan masukan kemudian permasalahan yang dihadapi prodi itu benar-benar bisa bisa terlihat gitu Bapak Ibu ya. Dan kami juga selalu menekankan Bapak Ibu, eh, mohon untuk tidak berlomba-lomba mencapai skor yang sangat tinggi gitu. Skor yang ada sebenarnya Bapak Ibu itu hanya sebagai sarana untuk pemetaan kita, pemetaan posisi kita, bagian mana yang masih kurang, bagian mana yang sudah terpenuhi gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon bisa mengisikan nanti sesuai dengan kondisi real yang memang dialami program studi, supaya kita tahu permasalahannya itu apa, dan pimpinan tahu gitu bagaimana yang harus diselesaikan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau permasalahannya tidak muncul, justru nanti pimpinan tidak tahu, menganggapnya tidak ada permasalahan gitu, sehingga tidak diselesaikan akhirnya permasalahan itu. Nah, ini Bapak Ibu kembali ke presentasi kami. Ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengisi secara berurutan, nanti setelah Bapak Ibu mengklik tombol simpan di bagian bawah instrumen, itu akan muncul tautan yang warna biru ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik ini akan langsung masuk ke standar berikutnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bolak-balik ke depan lagi, ke halaman awal lagi, ke menu awal lagi, kemudian balik lagi ke sini gitu. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini, dia akan langsung masuk ke eh, apa namanya ke standar berikutnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya untuk selalu mengklik tombol simpan setelah selesai mengisi setiap standar. Karena kalau tidak Bapak Ibu simpan, isiannya tidak akan tersimpan. Jadi tidak akan terekam di sistem gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di bagian berikutnya setelah sistem informasi Bapak Ibu kita coba lihat untuk instrumen. Seperti kami sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk instrumen tahun ini kita menggunakan rujukannya eh, Permen 53 tahun 2023, utamanya untuk bidang pendidikan Bapak Ibu. Nah, untuk bidang penelitian dan PKM, ini sebagian pertanyaan merupakan pertanyaan audit tahun 2023 dengan capaian yang masih di bawah standar gitu Bapak Ibu. Jadi bagian yang masih belum tercapai, belum maksimal capaiannya, itu pertanyaannya kami munculkan kembali Bapak Ibu. Nah, sebenarnya secara teknis itu Bapak Ibu yang berbeda. Silakan nanti Bapak Ibu scan di apa namanya di QR code ini atau di link yang telah dibagikan. Di situ ada materi lengkap Bapak Ibu. Jadi semua materi lengkap kami lampirkan di situ termasuk di Permen 53 tahun 2023 itu juga lengkap kami cantumkan di materi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, kami juga meminta Bapak Ibu di link ini kami juga meminta Bapak Ibu untuk mengisikan data program studi. Jadi data program studi karena mungkin ada pergantian program studi, kemudian juga ada program studi baru Bapak Ibu, sehingga kami perlu konfirmasi ulang gitu. Nah, nomor yang Bapak Ibu cantumkan nanti, nomor yang Bapak Ibu cantumkan di link ini, nomor dan WA Bapak Ibu ya, nomor dan email maksud saya, nomor dan email yang Bapak Ibu cantumkan itu yang akan kami kirimi nanti username dan password Bapak Ibu. Jadi mohon diisikan datanya sesuai dengan uh, informasi yang ada di program studi Bapak Ibu. Itu secara teknis Bapak Ibu untuk um, instrumennya, untuk sistem informasinya. Kemudian Bapak Ibu untuk instrumen kami sedikit perlihatkan Bapak Ibu yang berbeda secara
spesifik berbeda di audit tahun ini. Em, saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Nah, ini untuk bidang pendidikan Bapak Ibu. Untuk bidang pendidikan yang paling banyak perubahan Bapak Ibu ya, bidang pendidikan. Em, tahun ini sebenarnya untuk bidang pendidikan Bapak Ibu karena di Permen kemudian juga arah kebijakan sekarang itu mengarah ke OBE Bapak Ibu. Jadi em, pertanyaannya nanti secara spesifik lebih banyak mengacu ke OBE Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di audit sebelumnya kan tidak sampai mempertanyakan em, capaian pembelajarannya seperti apa gitu. Apakah sudah tercakup gitu Bapak Ibu ya. Untuk 4 aspek. Jadi ada sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, apakah sudah tercakup gitu. Nah, tahun ini ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga agak kebingungan gitu ya. Kemarin kan sempat ada kegiatan Bapak Ibu ya untuk membuat CPL terintegrasi. CPL terintegrasi kan tidak secara spesifik menyebutkan secara eksplisit menyebutkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus itu. Jadi sebenarnya silakan saja Bapak Ibu CPL-nya CPL terintegrasi, tapi aspek keempatnya ini kan tetap ada Bapak Ibu ya, tidak hilang. Hanya rumusan kalimatnya saja yang berbeda. Kalau sebelumnya itu dipisah-pisah, kalau Bapak Ibu membuat CPL terintegrasi kan bisa digabung gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kami minta di sini itu aspeknya ini Bapak Ibu. Tidak pembagiannya gitu, tidak harus tertulis secara sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah merancang CPL terintegrasi, ya tidak masalah juga gitu Bapak Ibu. Yang penting aspeknya itu ada. Tapi Ya. sebenarnya Bapak Ibu, CPL terintegrasi kan mungkin kita baru mulai Bapak Ibu ya. Kita kan baru mulai gitu, belum belum final juga, masih proses. Yang kami minta ini sebenarnya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan saja, yang sudah kita gunakan saja Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bingung ini mana yang mau dipakai ini, yang sekarang sedang dikerjakan atau yang sekarang masih dipakai. Jawabannya adalah yang sampai sekarang masih dipakai Bapak Ibu. Yang sekarang masih dipakai di kurikulum program studi itu yang mana? Soal nanti mulai tahun ajaran tahun depan kita menggunakan CPL terintegrasi tidak masalah Bapak Ibu. Kemudian keterlibatan dalam penyusunan CPL. Nah, ini juga tidak ada pertanyaan pada audit sebelumnya Bapak Ibu. Jadi yang pihak yang terlibat eh, siapa saja dalam penyusunan CPL? Apakah hanya di prodi saja atau ada melibatkan pihak lain di luar prodi? Kemudian capaian pembelajaran lulusannya. Apakah CPL-nya sudah diinformasikan kepada mahasiswa atau di mana misalnya mahasiswa bisa mengakses? Di mana mahasiswa bisa mengetahui gitu bahwa CPL-nya itu sudah diinformasikan barangkali melalui website prodi atau ada buku panduan mahasiswa program studi atau dokumen lain atau pada saat misalnya penyambutan mahasiswa baru gitu diinformasikan. Nah, silahkan Bapak Ibu lewat media yang mana saja gitu di CPL itu diinformasikan kepada mahasiswa. Kemudian keterkaitan capaian pembelajaran lulusan dengan mata kuliah di program studi. Nah, keterkaitannya seperti apa? Ini kan pasti ada matriknya Bapak Ibu ya. Ada matrik antara CPL dengan mata kuliah. Jadi silahkan buka di dokumen kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi untuk bidang pendidikan Bapak Ibu itu paling banyak nanti pertanyaannya terkait dokumen kurikulum. Jadi sebagian besar pertanyaan itu mencakup dokumen kurikulum saja gitu. Kalau memang dokumen kurikulum kita sudah lengkap, kemudian sudah sesuai dengan OBE gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya akan maksimal hasilnya di bagian ini. Karena sebagian besar memang hanya di dokumen kurikulum. Nah, kemudian untuk standar isi Bapak Ibu, ini bunyi pertanyaannya mungkin masih mirip dengan pertanyaan di audit sebelumnya, tapi pilihan jawabannya yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau di audit sebelumnya itu kan tingkat kedalaman dan keluasan itu agak mengambang Bapak Ibu ya.
yang dimaksud tingkat kedalaman dan keluasan itu apa gitu. Mungkin agak membingungkan yang di audit sebelumnya. Nah, di audit yang tahun ini Bapak Ibu yang dimaksud itu adalah seluruh aspek dalam CPL, tadi kan ada 4 aspek Bapak Ibu ya. Seluruh aspek dalam CPL itu apakah sudah diturunkan gitu Bapak Ibu dan diimplementasikan dalam bentuk dan mekanisme pembelajaran yang relevan di program studi yang dibuktikan dengan bentuk evaluasi dan penguasaan yang sesuai. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kalau di CPL itu Bapak Ibu memasukkan aspek sikap misalnya, kemudian CPL itu turun ke mata kuliah. Nah, aspek sikap itu bagaimana evaluasinya? Itu sampai ke situ Bapak Ibu. Nah, sehingga harapannya kita bisa melihat Bapak Ibu sebenarnya kurangnya itu di mana gitu dalam implementasi kurikulum kita. Ini yang kami maksud di awal tadi bahwa audit tahun ini harapannya bisa lebih mendalam gitu Bapak Ibu. Tidak hanya melihat oh dokumennya ada gitu. Bahkan sampai ke eh, evaluasinya, bentuk evaluasi seperti apa gitu bisa bisa terdata. Kemudian kelengkapan minimal dokumen kurikulum. Jadi dokumen kurikulum yang diharapkan di Permen 53 tahun 2023 itu ada aspek-aspek ini Bapak Ibu ya. Ada 8 aspek ini. Ada capaian pembelajaran, ada masa tempuh kurikulum, ada metode pembelajaran, ada modalitas pembelajaran, ada syarat kompetensi atau kualifikasi calon mahasiswa, ada penilaian hasil belajar, ada materi pembelajaran yang harus ditempuh, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Jadi ini yang diminta Bapak Ibu di Permen 53. Jadi kalau misalnya di Prodi kemarin, oh di template kurikulum yang digunakan selama ini belum ada. Jadi silahkan saja Bapak Ibu tuliskan saja apa adanya. Jelaskan apa adanya. Dari situ kita akan tahu permasalahannya itu di mana, kurangnya di mana, tuh Bapak Ibu. Kemudian untuk standar proses. Untuk standar proses, Bapak Ibu itu sudah melihat sampai ke CMK. Jadi relevansi Bapak Ibu yang dicari di sini, relevansi antara CPMK dengan CPL. Jadi CPL-nya apa gitu, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu, kemudian apakah CPMK-nya itu relevan. Jadi itu yang dilihat. Mungkin nanti ketika proses audit ke program studi Bapak Ibu, mungkin tidak asesor mungkin kan tidak semua mata kuliah gitu ya, bisa melihat semua mata kuliah. Karena kalau semua mata kuliah diperiksa satu persatu ya nanti auditnya 2 hari selesai gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu kita bisa apa ya menjadi semacam warning gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang di prodi kita ada yang memang belum sesuai gitu. Kita paling tidak punya pola lah beberapa mata kuliah gitu yang sudah benar gitu Bapak Ibu sehingga mata kuliah lain bisa menyesuaikan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir juga kalau memang ini Pak baru ada beberapa mata kuliah Pak yang sesuai gitu. Jadi silahkan saja Bapak Ibu sampaikan kepada auditor bahwa memang baru beberapa mata kuliah gitu yang sesuai gitu. Mata kuliah lain belum sesuai gitu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Justru mungkin nanti bisa jadi ide Bapak Ibu ya, ide untuk kegiatan tahun berikutnya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu mau merancang program gitu untuk workshop apa namanya rekonstruksi CPMK mata kuliah gitu. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika itu menjadi temuan gitu ya, menjadi kekurangan program studi itu ditindaklanjuti ke dalam kegiatan tahun berikutnya. Kemudian beban studi Bapak Ibu. Beban studi dan masa tempuh. Ini mungkin yang paling banyak terpengaruh dari Permen 53 itu kan program studi di pasca sarjana Bapak Ibu ya. Karena beban studinya berbeda gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk program sarjana mungkin tidak terlalu terpengaruh karena beban studinya kurang lebih masih sama gitu. Nah, ini
Silakan Bapak Ibu diisikan nanti sesuai dengan yang sekarang sudah digunakan atau yang sekarang dipakai itu seperti apa. Apakah beban studi dan masa tempuhnya sudah sesuai dengan Permen 53 tahun 2023. Kemudian untuk penilaian Bapak Ibu, penilaian proses pembelajaran, nah ini juga diminta Bapak Ibu, em, bukti penilaiannya seperti apa gitu, penilaian prosesnya seperti apa. Nah, apakah hasil penilaian itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran Bapak Ibu? Jadi misalnya dari penilaian proses itu Bapak Ibu memperoleh bahwa mahasiswa itu lemahnya di bagian apa gitu. Nah, kemudian upaya perbaikannya seperti apa? Nah, yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian em, apakah keseluruhan proses pembelajaran itu sudah diperbaiki dan ditingkatkan em, secara berkelanjutan gitu Bapak Ibu ya? Nah, aspeknya Bapak Ibu yang dilihat adalah aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan. Jadi misalnya kalau kita menemukan ada masalah nih di angkatan 2021 misalnya. Lalu apakah itu sudah ditindaklanjuti gitu untuk perbaikan di pembelajaran untuk angkatan tahun 2022 misalnya. Untuk mata kuliah yang sama misalnya. Kemudian jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan. Nah, ini misalnya kalau kita menemukan kasus misalnya ada mahasiswa di angkatan tertentu yang persentase mahasiswa yang aktifnya itu eh, tidak sampai 100% misalnya. Hanya 90% misalnya atau 95%. Nah, apakah ada perbaikan untuk itu? Apa upaya yang dilakukan gitu? Nah, itu Bapak Ibu yang sebenarnya diinginkan bahwa kita melakukan tindak lanjut terhadap masalah-masalah ini. Jadi aktivitas pembelajaran, jumlah mahasiswa aktif, masa tempuh kurikulumnya, kemudian masa penyelesaian studi mahasiswa. Kemudian tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja gitu. Nah, apakah ada upaya-upaya evaluasi untuk 5 aspek ini, Bapak Ibu? Kalau memang yang dievaluasi selama ini hanya satu misalnya, ya, silahkan Bapak Ibu nanti pilih yang ini. Program studi melakukan evaluasi dan perbaikan pada satu dari 5 aspek tersebut. Sehingga kita tahu nanti bagian-bagian apa misalnya yang masih kurang. Kemudian untuk standar penilaian, Bapak Ibu, bentuk penilaian formatif yang digunakan. Jadi bentuk penilaian formatifnya berupa apa? Jadi misalnya apakah memantau perkembangan belajar mahasiswa, kemudian memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, kemudian bagaimana memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi bentuk penilaian formatifnya itu digunakan untuk apa? Jadi kita kan mengenal selama ini Bapak Ibu ya ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Penilaian formatif itu ketika proses pembelajaran itu masih berjalan, kemudian kalau sumatif itu ketika proses pembelajaran sudah selesai gitu di akhir semester gitu Bapak Ibu. Nah, ketika melakukan penilaian formatif, hasil penilaian itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya adalah yang sumatif Bapak Ibu. Yang penilaian sumatifnya. Apakah penilaian sumatifnya sudah beragam? Ujian tertulis misalnya, kemudian ada ujian lisan misalnya, ada penilaian proyek dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tentu ini sesuai dengan karakteristik mata kuliah Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak semua mata kuliah harus memenuhi semuanya gitu, tidak Bapak Ibu. Yang kita lihat di program studi. Di program studi secara kumulatif itu seperti apa? Jadi memang kalau mata kuliahnya memang karakteristiknya itu hanya cocok untuk ujian tertulis ya, ujian tertulis saja, jangan dipaksakan juga Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang itu hanya cocok untuk penilaian proyek misalnya, ya harusnya penilaiannya penilaian proyek gitu. Jadi ini dilihat secara keseluruhan Bapak Ibu ya, secara holistik di semua mata kuliah. Jadi bukan per mata kuliah harus semuanya mengadopsi ini, tidak begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk standar dosen dan tenaga kependidikan. Untuk standar dosen ini sebenarnya pertanyaan yang nomor 1 masih mirip dengan tahun sebelumnya. Soal kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan di program studi untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
Nah, kalau pertanyaan di audit sebelumnya, Bapak Ibu, yang ditanyakan itu jumlahnya. Yang untuk audit tahun ini, Bapak Ibu, penekanannya pada apakah pendik yang tersedia di program studi itu memenuhi semua kali kualifikasi dan jumlahnya memadai. Jadi berapapun jumlahnya, kalau memang memadai, tidak masalah Bapak Ibu. Meskipun misalnya gini Bapak Ibu, misalnya di prodi mungkin beberapa fakultas yang program studinya tidak terlalu banyak itu Bapak Ibu ya. Pendiknya itu masuk di fakultas misalnya. Tapi itu memadai untuk semua kebutuhan program studi. Tidak masalah Bapak Ibu. Kalau memang itu keadaannya. Itu. Jadi yang dilihat untuk yang audit tahun ini adalah apakah tugas dan fungsi administrasi itu berhasil diselesaikan oleh pendik di program studi atau yang bertanggung jawab terhadap program studi itu dengan baik. Kemudian pengelolaan program studinya bagaimana. Kemudian pelayanan teknisnya apa lancar-lancar saja selama ini dengan pendik yang ada itu. Jadi lebih ke sana Bapak Ibu. Tidak spesifik meminta jumlah. Kalau pertanyaan audit sebelumnya kan meminta jumlah, itu jumlahnya berapa gitu. Kemudian pemenuhan kualifikasi dosen dari praktisi. Jadi apakah di program studi Bapak Ibu ada dosen dari praktisi? Bapak Ibu di sini memang di apa namanya di pilihan jawaban itu pilihan jawaban paling atas itu tertulis terdapat dosen praktisi dari program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi em, di permen memang bunyinya seperti itu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu silahkan sesuaikan nanti. Kalau memang program studi Bapak Ibu belum melakukan RPL, karena di ULM kan RPL kita baru rintisan Bapak Ibu ya, baru mulai gitu. Jadi kalau memang belum ada RPL-nya, tapi selama ini sudah ada dosen praktisi. Jadi silahkan saja pilih yang paling atas ini Bapak Ibu. Jadi tidak harus dari RPL. Meskipun bunyinya seperti ini Bapak Ibu ya, bunyinya di situ menyebutkan rekognisi pembelajaran lampau karena memang di permennya bunyinya seperti itu. Jadi silahkan itu diklaim sebagai dosen praktisi gitu Bapak Ibu. Kemudian standar sarana prasarana pembelajaran. Nah, sarana prasarana Bapak Ibu eh, mungkin bertanya-tanya, sarana prasarana kan domainnya fakultas gitu Pak Ibu ya. Iya, betul Bapak Ibu, sarana prasarana memang domainnya fakultas. Sebenarnya yang diminta di sini Bapak Ibu lebih ke apakah sarana prasarana yang tersedia itu sudah memenuhi 4 kriteria ini Bapak Ibu untuk keperluan pembelajaran kita. Jadi tidak masalah kalau prodi misalnya tidak punya sarana prasarana sendiri gitu, sarana prasarana di bawah fakultas. Tapi semuanya sudah mengakomodir yang 4 aspek ini, jadi tidak masalah Bapak Ibu. Itu tidak harus sarana prasarana yang dikelola langsung oleh program studi. Jadi misalnya apakah sarana prasarana itu sudah mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian tenaga pendidikan. Kalau memang sarana prasarananya tidak masalah, tidak ada keluhan, berarti aman-aman saja Bapak Ibu. Kemudian misalnya apakah ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, memadai dan menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Jadi kalau dikira Bapak Ibu menilai sudah sesuai dengan rencana pengembangan, dengan apa kebutuhan di program studi di masa yang akan datang, tidak masalah Bapak Ibu. Itu. Jadi tidak harus sarana prasarana yang dikelola oleh program studi. Kemudian teknologi informasi. Teknologi informasi di sini ini berbeda Bapak Ibu ya dengan pertanyaan di audit sebelumnya. Kalau pertanyaan di audit sebelumnya itu kan lebih menekankan pada kecepatan akses internet gitu. Kalau ini sebenarnya tidak hanya kecepatan akses internet Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah apakah teknologi informasi terkait pembelajaran yang disediakan universitas memenuhi prinsip efektif, transparan, andal, dan akuntabel. Itu efektif misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan e-learning itu semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu
sudah ada e-learningnya dan bisa digunakan gitu, siap digunakan gitu. Transparan misalnya Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa melihat sebenarnya kalau Bapak Ibu misalnya melakukan penilaian gitu. Silahkan Bapak Ibu lihat apakah penilaian itu sudah sekarang kan penilaian sudah bisa dilihat mahasiswa meskipun belum divalidasi Bapak Ibu ya. Jadi dosen itu misalnya bisa menampilkan nilai duluan sebelum divalidasi sehingga mahasiswa bisa melihat. Nah, itu bagian dari transparan ini Bapak Ibu supaya mahasiswa tahu barangkali nanti mahasiswa ada yang ingin komplain gitu Bapak Ibu karena nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, itu bagian dari transparan ini Bapak Ibu. Kemudian andal ini termasuk tadi itu Bapak Ibu ya, akses internetnya misalnya. Apakah di fakultas Bapak Ibu atau di lingkungan program studi Bapak Ibu barangkali akses internetnya itu masih sering terganggu kalau jam-jam sibuk misalnya. Nah, kalau memang masih seperti itu berarti belum andal Bapak Ibu. Teknologi informasinya, akses teknologi informasinya belum andal. Atau misalnya Bapak Ibu ketemu gitu, kok SIM-nya error gitu. Beberapa kali error gitu. Berarti unsur keandalannya mungkin masih belum bagus. Atau aspek apapun itu, misalnya tidak harus SIMARI Bapak Ibu ya, bisa jadi website program studinya atau bagian lain yang terkait dengan sistem informasi yang menunjang pembelajaran. Kalau Bapak Ibu masih menemukan misalnya ada malware yang masuk di website dan lain sebagainya, berarti unsur keandalannya yang belum bagus. Nah, itu Bapak Ibu aspek-aspek yang ini. Akuntabel misalnya Bapak Ibu selama ini sistem terkait pembelajaran itu apakah pengelolaannya cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu, maksudnya Bapak Ibu bisa biasanya kalau di SIMARI eksekutif kan Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat bagian-bagian data-data gitu, apakah itu sesuai gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu di program studi. Kemudian standar pengelolaan. Standar pengelolaan Bapak Ibu meskipun pertanyaan nomor 1 ini sebenarnya mekanisme penerimaan mahasiswa baru itu sebenarnya program studi kan cenderung menerima saja Bapak Ibu ya mahasiswa yang sudah masuk. Nah, yang ditanyakan sebenarnya Bapak Ibu, yang ditanyakan ke program studi adalah apakah penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir ini, penekanannya Bapak Ibu ya, dalam 3 tahun terakhir ini sesuai dengan daya tampung program studi dan kualitas input yang dibutuhkan oleh program studi. Nah, apakah itu sudah terpenuhi Bapak Ibu? Sebenarnya lebih ke sana. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu menemukan, oh ternyata ini daya tampungnya tidak sesuai, mahasiswa yang diterima lebih banyak, nah berarti ada masalah di situ Bapak Ibu. Atau misalnya sebaliknya, daya tampungnya lebih banyak, tapi mahasiswa yang mendaftar lebih sedikit. Tuh, jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa bisa kemukakan ke auditor ketika ada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang di sini Bapak Ibu sebenarnya yang diminta em, kalau di item pertanyaan ini, apakah penerimaan mahasiswa baru ini sudah sesuai dengan ada 2 poin tadi Bapak Ibu ya, daya tampung, kemudian kualitas inputnya. Kalau mahasiswa yang diterima lebih sedikit, sementara daya tampungnya lebih banyak, itu kan tidak masalah daya tampungnya Bapak Ibu ya. Yang bermasalah mungkin hanya kekurangan mahasiswa. Gitu. Kemudian kualitas inputnya bagaimana? Kualitas inputnya barangkali tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu gitu. Ada angkatan barangkali yang sulit sekali untuk menerima pembelajaran gitu. Banyak keluhan dari dosen misalnya. Bahwa angkatan ini kok cenderung begini ya, cenderung kurang gitu dibanding angkatan yang lainnya. Berarti mungkin itu bermasalah di kualitas inputnya Bapak Ibu. Kemudian standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini Bapak Ibu yang ditanyakan di sini hanya ketercukupan alokasi anggaran prodi untuk pengembangan suasana akademik, pelaksanaan kegiatan kerjasama, pengembangan bahan ajar, buku ajar, referensi, pengembangan SDM terkait pembelajaran, dan kegiatan mahasiswa yang mendukung capaian pembelajaran. Nah, apakah aspek-aspek ini Bapak Ibu, 5 aspek ini sudah tercukupi dari anggaran yang diterima program studi? Jadi yang dilihat ketercukupannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang bertanya,
tercukupi Pak, tapi di akhir tahun ternyata tidak habis. Nah, itu lain soal Bapak Ibu ya. Artinya alokasinya sudah memadai gitu Bapak Ibu ya. Alokasinya sudah memadai, hanya saja mungkin serapannya tidak 100% karena mungkin ada bagian-bagian yang lebih efisien gitu, yang harganya memang lebih rendah gitu ternyata ketika eh, diimplementasikan. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang ditanyakan di sini apakah alokasi yang diberikan itu mencukupi untuk kegiatan-kegiatan ini, untuk 5 kriteria ini. Itu Bapak Ibu yang spesifik berbeda untuk bidang pendidikan. Untuk bidang penelitian dan pengabdian, sekali lagi pertanyaannya relatif sama Bapak Ibu. Jadi tidak ada poin pertanyaan baru sebenarnya Bapak Ibu untuk bidang penelitian dan pengabdian. Hanya memang ada beberapa bagian yang tingkat ketercapaian sudah tinggi, kemudian kami hilangkan pertanyaannya untuk audit tahun ini. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu amati di sini untuk audit di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu barangkali Bapak Ibu, kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan mungkin bisa pada sesi diskusi Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Bu Norma. Terima kasih banyak kepada Bapak Heri Susanto yang begitu semangat di siang hari ini memaparkan materi, dan kita buka sesi pertanyaan kepada 3 orang penanya. Kami silahkan. Bu, Silakan Pak Jumadi. Silakan Bapak. ya, baik langsung ya. Langsung Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Oke, Prof. Kami ini usianya baru 1 tahun Pak Eri. Itu bagaimana ya mengisinya ya? Kan sepertinya banyak hal yang misalnya audit sebelumnya dan seterusnya itu ya. Termasuk misalnya mahasiswa, bagaimana eh, cukupannya dan sebagainya itu ya. Intinya mungkin resep ya, bagaimana mengisi untuk prodi-prodi yang baru ini lah, ya kan? Misalnya duitnya nggak cukup Pak Eri, ya. Kalau begitu memang diisi kecil aja supaya rektor menggelontorkan gitu ya, atau gimana ya? Kalau sarpras kami ini mungkin mencukupi ya karena pasca, termasuk tendiknya kan tendik pasca yang kami ambil ya. Karena kami itu tendik itu hanya diberi admin itu 1 di sini, sekretaris nggak ada. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa memberi resep kiat-kiat sehingga prodi kami ini bisa ikut AMI, tetapi bagaimana mengisinya itu ya. Terima kasih Pak Eri. Silakan Pak Heri, mungkin langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Bu Norma. Oke, Prof. Untuk program studi baru, memang program studi yang sudah menjalankan perkuliahan minimal 2 semester, jadi 1 tahun akademik penuh, itu sudah diwajibkan untuk mengikuti AMI, Prof. Kalau pembelajarannya baru 1 semester itu belum diaudit itu tahun ini. Tapi kalau sudah 2 semester itu kita audit. Nah, kemudian Prof, di form isian data prodi tadi Prof, itu ada bagian pertanyaan terakhir itu terkait program studi baru. Jadi di situ kami minta keterangan bagi program studi baru, kapan program studi ini mulai melaksanakan pembelajaran, mulai melaksanakan perkuliahan. Jadi supaya kami juga bisa mendata gitu, Prof. Karena tentu akan berbeda gitu prodi yang baru buka gitu dengan prodi yang sudah lama gitu. Nah, untuk isian Prof, silakan diisi saja sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau memang rendah gitu ya nggak apa-apa juga Prof, karena program studi baru kan. Nah, mungkin nanti yang ini yang perlu diperhatikan Prof di tadi itu Prof, temuan audit sebelumnya.
Nah, untuk program studi baru, temuan audit sebelumnya silahkan saja dituliskan, Prof. Nanti tuliskan bahwa program studi itu adalah program studi baru. Jadi artinya belum ada audit sebelumnya. Atau tuliskan saja belum ada audit sebelumnya karena program studi baru. Itu cukup begitu, Prof. Tidak masalah. Jadi nanti auditor kan akan tahu, oh ini program studi baru, gitu, baru melaksanakan audit untuk pertama kali, gitu. Belum ada temuan sebelumnya. Jadi justru lebih simpel, Prof. Lebih simpel, kita hanya mengisi apa yang kita lakukan 1 tahun terakhir. Yang sebelumnya belum ada, gitu, belum pernah diaudit, gitu. Itu barangkali, Prof. Jadi nggak apa-apa kalau memang hasilnya nanti, oh ternyata rendah, gitu. Ya nggak apa-apa, Prof. Justru kan akan jadi perhatian, gitu. Memang prodi baru masih perlu ini, gitu, Prof. Itu barangkali, Prof. Baik. Terima kasih, Pak Eri. Oke, Prof. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, sharing atau berbagi pengalaman dengan narasumber kita Bapak Heri Susanto. Atau kira-kira sudah cukup Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri. Sepertinya aman, Bu Norma. Aman. Berarti kita tutup ya Pak ya? Oke, satu kali lagi. Ada yang masih ingin bertanya, berbagi pengalaman atau sharing dengan narasumber kita Bapak Heri Susanto, Bapak Ibu semua? Kira-kira aman Pak, tidak lagi pertanyaan. Kita tutup ya Pak ya? Siap, Bu. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Habis. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri dengan sebuah pantun. Kaki berdarah terkena paku, jadi sakit tadi siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk perhatian dan semangat yang diberikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridawainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. sama-sama.